Sekarang deposito mungkin hanya memberikan return 3% belum dipotong pajak. Ya, Sukor Investable Fund 1 tahun terakhir sekitar 9%. Jadi selisihnya saja sudah 6%. Welcome to BBM. Di Belajar bareng Mirai Aset, kita akan sama-sama belajar agar sahabat Mirai Aset bisa menjadi investor yang smart. Kali ini menjawab kebutuhan sahabat Mirai Aset, kita akan sama-sama belajar investasi reksadana. Hari ini telah hadir bersama saya Taufan Yamin, investment specialist dari Sukor Asset Management. Halo Taufan. Halo Alia, thank you udah diundang ke sini. Oh ya, seneng banget juga. Nah, karena kita sama-sama mau belajar nih, dan ternyata di luar sana masih banyak yang pengen belajar tentang reksadana. Nah, kalau aku inget-inget, dulu sih pertama kali aku belajar investasi itu emang dari reksadana nih, Van. Cuma mungkin bisa di-share nih sedikit informasi untuk para sahabat Mirai Aset yang baru mau mulai berinvestasi reksadana, apa aja sih hal yang harus diperhatikan? Oke Alia, untuk pertama kali pastinya bagi investor tuh harus mempunyai kesiapan dari segi pertama punya dana nggak yang disisihkan untuk investasi. Kemudian dari resiko profilnya, jadi di sini maksudnya adalah berarti dia harus mengenali dirinya sendiri dulu dan juga tujuan investasinya dan tujuan keuangannya. Kemudian juga kesiapan terhadap pengetahuan terhadap produk mana nanti yang akan dipilih. Jadi tetap para investor tuh harus rajin-rajin juga melakukan riset sendiri nih terhadap produk-produk apa yang mereka akan investasikan. Jadi aku ulang tiga nih ya. Yang pertama dananya, Betul. Yang kedua tahu resikonya, dan yang ketiga udah harus tahu nih produknya seperti apa yang memang cocok ya. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas produk apa nih? Hari ini kita akan bahas mengenai Sukor Investable Fund. Nah, itu adalah reksadana pendapatan tetap yang lagi ibaratnya lagi cukup banyak diminati oleh para investor baru nih. Karena itu termasuk produk baru juga dari kami ya. Dan kebetulan dalam 6 bulan terakhir returnnya cukup menarik. Dengan kondisi pasar yang lagi saat kayak gini. Tapi cocok nggak sih buat pemula? Sukor Investable Fund ini memang kami desain untuk pemula ya, karena investor pemula itu baiknya memulai dulu lewat investasi pada reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap. Nah si Sukor Stable Fund ini masuknya ke yang mana? Nah, Sukor Investable Fund termasuk reksadana pendapatan tetap. Nah, kenapa dibilangnya pendapatan tetap nih, Kan? Nah, karena kalau di reksadana pendapatan tetap itu berinvestasi pada aset kelas yang namanya obligasi. Jadi instrumen pilihannya ini obligasi ya? Betul, mungkin istilahnya agak membingungkan ya. Kenapa pendapatan tetap? Karena ini sebenarnya disadur langsung dari istilah Amerika sih. Kalau obligasi di Amerika itu mungkin ada yang namanya bonds, tapi mereka juga sebut sebagai fixed income. Kalau di bahasa Indonesia kan langsung kan jadi pendapatan tetap. Padahal sebenarnya kita mungkin lebih gampang tuh reksadana obligasi sebenarnya gitu. Biar terminologinya bagus aja kali ya. Nah, tapi si Sukor Stable Fund ini kan berarti isinya surat utang. Dan katanya cocok untuk investor pemula. Tapi kan utang itu ada resikonya nih. Ya, benar sekali. Nah, karena itu dalam Sukor Investable Fund kita memilih surat hutang yang memiliki volatilitas lebih rendah dibandingkan surat hutang pemerintah. Nah, jadi ada perbedaan ya terhadap surat hutang pemerintah dengan obligasi korporasi ya, terutama untuk surat hutang obligasi korporasi yang memiliki tenor pendek. Ya, 1-3 tahun ya, di bawah 5 tahun lah. Itu biasanya volatilitasnya cenderung jauh lebih rendah dibandingkan surat utang pemerintah, yang dimana surat utang pemerintah itu lebih sering ditradingkan di pasar obligasi ya. Tadi kita berbicara tentang surat utang pemerintah, surat utang korporasi, tapi bagaimana sih dasar pemilihan surat utang yang ada di dalam portofolio instrumen Sukor Invest Stable Fund? Ya, dalam memilih surat utang ya, terutama dalam hal ini adalah surat utang korporasi atau obligasi korporasi, enaknya ya dibandingkan kita investor saham, sebenarnya di obligasi itu tadi disentuhkan kualitasnya dengan sistem rating. Ya, peringkat kredit ya. Jadi kalau di Sukor Investable Fund untuk memitigasi resiko ya kita akan pilih surat-surat utang obligasi korporasi yang punya kualitas baik. Artinya punya kredit rating yang tinggi.
Ya, jadi kita minimum single A minus. Oh, Begitu. itu minimum ya? Minimum ya, tetap itu untuk mencari yang kredit betul. ratingnya A. Wow. Untuk yang korporasi swasta, tapi untuk yang BUMN ya karena kan punya dimiliki pemerintah sebagian besar, ya itu kita bisa minimum investment grade atau dimulai dari triple B minus. Oke, Begitu. itu minimum ya? Ya, untuk BUMN, Oke, perusahaan-perusahaan so BUMN. very super quality lah ya? Iya, bagus. Pokoknya kualitasnya cukup baik. Dinilai dari mana? Kalau misal kita invest dari saham, biasanya kita lihat kan adalah prospek pertumbuhan laba bersih atau perkembangan bisnisnya seperti apa. Tapi kalau di surat utang dalam menganalisis perusahaannya, seperti apa yang perusahaan yang bagus, kita akan lihat dari sisi cash flow-nya. Oke, kenapa nih cash flow? Ya, karena kalau misal kita sebagai kreditur ya, kalau kita kan beli obligasi korporasi, kita kan bergerak sebagai kreditur. Jadi kita akan lebih lihat bagaimana perusahaan ini mampu nggak bayar hutang, bayar hutangnya, bayar bunganya ke kita gitu. Jadi kalau misal cuman profit aja tapi cash flow-nya ternyata cuman berdasarkan refinance dan sebagainya, ya itu nggak akan sustainable gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana komitmen perusahaan dari sisi operasionalnya menyiapkan dana untuk membayar hutangnya ya untuk jangka panjang. Gitu. Oke, jadi kemampuan dalam mempertahankan cash flow itu jauh lebih penting daripada hanya melihat earning profit dari perusahaannya ya. Betul. Kalau itu kalau dari investor obligasi ya. Kemudian tidak hanya dari sisi laporan keuangan dan tapi dari sisi tambahan juga sebagai due diligence kita juga harus mengenal bagaimana culture perusahaan tersebut, terutama dari sisi manajemennya. Apakah mereka menerapkan good corporate governance, ya, kemudian juga bagaimana mereka menjalankan operasionalnya, mengelola cash flow dan balance sheet-nya secara efisien. Oke, jadi efficient is the key, dan juga bagaimana mereka memiliki tanggung jawab dan itikat baik berdasarkan good governance tersebut ya. Betul sekali. Nah, tadi Mas Tovan bilang kalau Sukor Stable Fund ini kan baru aja diluncurkan, bahkan tahun peluncurannya di tahun 2020 di masa ekonomi banyak tantangannya nih. Tapi bagaimana performa Sukor Stable Fund sejauh ini? Ya, setahun lalu sih Sukor Investable Fund mampu mencetak kinerja positif 9,35% satu tahun terakhir ya. Jadi cukup lumayan ya melihat kondisi pasar lagi simpang siur dan juga deposito lagi turun terus. Oke, jadi bisa dilihat ya dari grafik kinerja Sukor Investable Fund terhadap tolok ukurnya IVV atau Infovesta Fixed Income Fund Index. Nah, Infovesta Fixed Income Fund Index ini sebenarnya kita bandingkan terhadap seluruh reksadana pendapatan tetap yang diagregat dalam satu indeks ya. Jadi sebagai gambaran bahwa kinerja Sukor Investable Fund itu cenderung lebih less volatile dibandingkan reksadana pendapatan tetap lainnya. Begitu. Kemudian sepanjang tahun 2021 ya sampai pertengahan tahun kita mampu mencetak kinerja 3,95%. Itu bahkan lumayan ya lebih tinggi jauh dibandingkan rate deposito saat ini di mana cuma 3% ke bawah ya, belum potong pajak. Sedangkan stable fund mampu dalam 6 bulan aja udah bisa cetak return lebih tinggi dari rate deposito net. Nah, tapi kalau misalnya returnnya sendiri, apakah sahabat Mirae Asset akan tetap dikenakan pajak seperti deposito atau bagaimana nih? Enggak, kalau di Sukor Investable Fund itu pajaknya sudah final ya, pajak capital gain kan finalnya 10%. Gitu. Jadi Sukor Investable Fund ini kan reksadana pendapatan tetap, tapi kenapa sih kadang imbal hasilnya ataupun performance-nya ini tidak tetap nih, alias ada naik turunnya? Ya, pertama karena kita memiliki obligasi yang cukup banyak ya, tidak hanya satu obligasi saja. Jadi mungkin orang ngira cuma berinvestasi pada obligasi satu atau apa, tapi kalau di reksadana tentunya ada unsur diversifikasi. Jadi isinya berbagai obligasi korporasi dengan durasi yang berbeda, ya, kemudian juga kupon yang berbeda. Kemudian dari pendapatan kupon tersebut kita amortisasi sehingga pergerakannya agak cenderung less volatile dibandingkan reksadana pendapatan tetap yang benar-benar ngikutin pergerakan pasar, terutama pada yang berinvestasi pada surat utang pemerintah. Jadi reksadana Sukor Investable Fund ini volatilitasnya lebih rendah karena memang isinya berbagai obligasi korporasi ya yang memiliki tenor berbeda-beda ya, kemudian juga memiliki tingkat kupon juga yang berbeda-beda sih, sehingga jadi itu menyumbangkan volatilitas yang lebih rendah ke
the whole overall portofolionya. Oke, jadi harus diingat nih, walau dibilang reksadana pendapatan tetap, tapi tetap ada sedikit volatilitasnya ya. Iya, betul. Jadi bukan berarti returnnya akan Tetap terus nih. seperti itu, begitu. Bulan ini mungkin lebih tinggi, bulan depan mungkin bisa lebih rendah, dan seterusnya seperti itu. Oke, nah tadi Mas Taufan juga sempat bilang nih kalau suku bunga deposito kita ini sangat rendah ya. Nah sebenarnya keuntungan apa sih yang bisa didapatkan oleh sahabat Mirai Aset jika berinvestasi di Sukor Stable Fund ini? Oke, tentunya keuntungan pertama adalah bisa mencari return yang lebih tinggi ya dengan Sukor Investable Fund. Memang dibandingkan deposito di mana kita udah tahu ya return di depannya seberapa. Untuk Sukor Investable Fund memang kita tidak menjaminkan return, ya kita hanya bisa menargetkan target kita punya gambaran dengan komposisi portofolio segini, kita mungkin menargetkan sekitar 8 atau sampai 9%. Itu dengan kondisi pasar saat ini, jadi seperti itu bedanya. Kalau misal kita bandingkan dengan deposito ya, saat ini kan rate-nya lagi cukup rendah ya. Mungkin banyak investor di sana yang membutuhkan return lebih tinggi. Jadi sebagai alternatif, Sukor Investable Fund ini bisa jadi pilihan yang cukup baik karena return-nya bisa terlihat ya dari kinerja historisnya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga deposito ya. Bandingin aja sekarang deposito mungkin hanya memberikan return 3% belum dipotong pajak. Ya, Sukor Investable Fund 1 tahun terakhir sekitar 9%. Jadi selisihnya saja sudah 6%. Ya, lebih ya kalau misal kita hitungkan komponen pajak di situ. Nah, selain itu juga terlihat dari kinerja Sukor Investable Fund itu relatif lebih stabil, less fluctuate dibandingkan para investor yang justru ambil resiko lebih tinggi di saham atau reksadana pendapat. Ya, apalagi kripto gitu. Jadi Oke, ini salah satu cara mendiversifikasi ya untuk ketahanan portofolio sih ya. Betul sekali. Betul sekali. Tapi perbedaannya perlu diingat ya, tetap high risk, high return. Bukan berarti ini resikonya lebih rendah dibandingkan reksadana pasar uang atau mungkin deposito, tapi tetap ini mengandung resiko yang lebih tinggi di atas reksadana pasar uang. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Taufan. Agar sahabat Mirai Aset pengen gerak cepat berinvestasi Sukor Stable Fund ini, boleh dibantu summary apa aja sih keunggulannya? Oke, jadi Sukor Investable Fund ini cocok buat sahabat Mirai Aset yang memiliki horizon investasi 1-3 tahun, bahkan lebih dari itu ya. Dan juga buat sahabat Mirai Aset yang ingin step up the game. Maksudnya apa? Ingin naik level dari reksadana pasar uang. Begitu, karena mungkin reksadana pasar uang kok returnnya cuma segini-segini aja, tapi pengen lebih tinggi sedikit, tapi masih takut sama volatilitas pasar reksadana obligasi yang lebih banyak invest di Sun ya. Jadi mungkin itu salah satunya. Kemudian juga ingin melihat kinerja investasinya lebih stabil untuk jangka panjang. Begitu, karena sesuai dengan namanya Sukor Investable Fund cocok nih buat investor yang butuh lebih ingin butuh kestabilan, betul. Jadi seperti itu mungkin salah satu keunggulan yang bisa kita sharing ya. Terima kasih banyak Mas Taufan atas informasi Sukor Stable Fund-nya. Sama-sama Alia. Untuk sahabat Mirai Aset yang ingin segera berinvestasi Sukor Stable Fund, langsung saja kita cek di website max.miraiasset.co.id. Setelah tiba di landing page, kita bisa langsung klik menu, klik produk, klik reksadana, dan klik daftar reksadana. Karena Sukor Stable Fund ini termasuk di klasifikasi reksadana pendapatan tetap, kita klik. Di sini kita akan mendapati sejumlah list reksadana pendapatan tetap dan kita cari nih di mana sih Sukor Investable Fund. Lalu kita tinggal klik dan langsung di-buy. Pastikan sahabat Mirai Aset mampu mengatur strategi agar bisa mendiversifikasi portofolio. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy cuan!